perkenalkan nama saya Airin Winita Kristina, NIM AAB 117069. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Nah, dalam video kali ini saya akan membuat video tentang pemahaman saya mengenai sebuah buku yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pementasan drama, yaitu mengenai tentang drama, yaitu teori dan praktek pementasannya. Nah, buku ini adalah ciptaan dari Dr. Suroso MPD. Penerbitnya adalah Elmatera. Nah, dalam buku ini terdapat 12 bab. Jadi saya akan memulai dari bab 1, yaitu mengenai tentang drama sebagai karya sastra. Nah, jadi drama itu termasuk dalam genre sastra, di mana jika dibandingkan dengan genre sastra lainnya, itu memiliki perbedaan atau ciri khasnya tersendiri. Baik itu jika dibandingkan dengan genre lain seperti puisi atau fiksi, itu sangat berbeda. Nah, dalam drama itu, yang menjadi ciri khasnya yaitu dari sudut pandang pemakaian bahasa serta penyampaian amanatnya. Nah, dari pemaparan bahasa itu tersebut, kita bisa melihat berupa pemakaian petunjuk lakuan, baik itu penggambaran suasananya dan penggunaan dialog dari masing-masing tokoh. Mungkin sebagian kalian sudah tahu kalau drama itu memiliki unsur-unsur yang melengkapinya, terutama dari unsur tokoh, jalan cerita, latar, tema, dan amanat. Nah, persoalan muncul dalam teks sastra drama itu berupa kejadian sehari-hari atau bisa juga dari kisah-kisah yang sudah pernah terjadi pada zaman dulu seperti mite, legenda, sage yang biasanya digali permasalahan atau konflik antar tokohnya dalam naskah. Untuk tema dalam penulisan drama pun biasanya diperoleh pengarang melalui kesaksian kehidupan, penggambaran realitas hidup sehari-hari, bahkan juga termasuk dalam persoalan politik, sosial, budaya yang mungkin dialami oleh pengarangnya. Atau bisa juga hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya bisa dia uraikan dalam suatu penulisan drama. Untuk pesan yang biasanya disampaikan oleh penulis itu bertujuan, mungkin semuanya sudah tahu, yaitu untuk memberikan informasi, bisa juga untuk mendidik, dan kebanyakan itu lebih kepada memberi hiburan, sekaligus bisa juga memberi kritik persoalan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi di masyarakat. Nah, masuk dalam bagian drama dan konflik kehidupan. Menurut Harimawan, emosi itu berupa kemarahan, cinta, benci, ketakutan, dan kenikmatan. Persoalan yang dihadapi dalam naskah itu berupa konflik manusia dari lakuan yang tercermin dalam dialog dan petunjuk lakuannya. Materi kompleks dialami dari kehidupan, yaitu hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia juga dengan Tuhan. Nah, dari kisah perjalanan manusia dan berbagai peristiwa yang menjadi kompleks drama itu, dari sejak lahir dan mati, kawin, cerai, melakukan kejahatan, serta hukuman, perang, damai. Sedangkan untuk temanya ini sendiri berupa keberanian dan pengecutan, kesetiaan, pengkhianatan, keserakahan, murah hati. Ya, emosi itu berupa kemarahan, cinta, benci, ketakutan, kenikmatan, gitu. Dasar dari materi naskah drama ini tersendiri yaitu konflik kehidupan dengan kisah awal, kompleksnya, dan penyelesaiannya. Hukum drama itu menurut Ferdinand Brunetière itu berpokok pada kisah protagonisnya yang menginginkan sesuatu dan dari tokoh antagonis yang menentang dipenuhinya keinginan dari kisah protagonis tersebut. Nah, jika diskemakan kita bisa lihat di sini
dari karya sastra tampak dalam Bagan. Bisa dilihat itu dari penulis bersangkutan dengan kehidupannya, lalu dibuatlah teks atau naskah dan akan dipentaskan atau dibaca atau dilihat atau ditonton oleh pembaca itu tersebut atau penontonnya. Dari Bagan atau skema tersebut kita bisa melihat bahwa penulis dengan pandangannya menulis naskah cerita kehidupannya, lalu dibuatlah teks atau naskah tersebut, kemudian dinikmati oleh pembaca. Nah, drama itu sebagai karya sastra dibaca oleh penikmatnya tanpa harus dipentaskan. Tapi apabila drama itu tidak dipentaskan, maka seperti kurang sempurna, seperti itu. Lanjut ke bagian B-nya, yaitu mengenai tentang struktur drama. Nah, menurut Waluyo, struktur drama terdiri dari yang pertama itu adalah penokohan dan perwatakannya, yang kedua yaitu tentang plot dan kerangka cerita, dan untuk yang ketiga itu dialog atau percakapannya, dan yang keempat itu tentang setting, landasan atau tempat kejadian. Nah, untuk yang kelima itu mengenai tentang tema atau nada dasar ceritanya. Lalu yang keenam itu mengenai amanat, dan ketujuh petunjuk teknis, dan yang terakhir yang kedelapan drama sebagai interpretasi kehidupan. Jika dipilah dalam struktur fisik dan struktur batinnya, struktur fisik itu berupa tokoh, alur, latar, dialog, dan teks samping yang biasanya untuk ditulis sebagai petunjuk laku untuk sikap atau apapun mengenai tokoh tersebut. Sedangkan untuk struktur batinnya itu termasuk dalam tema dan amanat. Nah, masuk ke bagian yang pertama mengenai penokohan dan perwatakan. Nah, untuk klasifikasi tokoh, biasanya penokohan itu sangat erat hubungannya dengan perwatakan. Nah, berdasarkan dari perwatakan itu, berdasarkan perannya masing-masing terhadap jalan cerita, itu terdapat tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Nah, biasanya tokoh protagonis ini sering dibilang adalah tokoh yang baik atau tokoh yang mendukung cerita. Biasanya sering dijadikan sebagai tokoh utama dalam setiap drama, cerita ataupun film yang dibuat ya. Nah, biasanya dalam setiap cerita pasti selalu ada tokoh antagonis. Mungkin semuanya sudah tahu tokoh antagonis itu seperti apa. Biasanya tokoh antagonis itu tokoh yang jahat ya, biasanya sering disebut seperti itu. Nah, tokoh antagonis itu merupakan tokoh yang menentang cerita. Nah, seperti sudah yang dibilang di awal tadi, bahwa tokoh protagonis itu kisah perjalanan hidupnya menginginkan sesuatu, sedangkan untuk yang protagonisnya akan menghalangi keinginan dari antagonis ini. Nah, untuk tokoh dari tritagonis ini tersendiri merupakan tokoh pembantu, baik itu pembantu dari tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Berdasarkan peran dan fungsinya dalam lakon, itu terdapat tokoh sentral, di mana tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh sentral ini adalah tokoh yang paling menentukan gerak lakon, tokoh utama, tokoh penentang, dan pendukung tokoh sentral. Nah, tokoh pembantu di sini yaitu tokoh yang memegang peran pelengkap atau tambahan dalam rangkaian cerita sehingga bisa mendukung dari tokoh-tokoh utamanya atau membantu tokoh-tokoh utamanya. Lalu kita akan membahas tentang karakter tokoh. Nah, dari karakter tokoh ini bisa dipetakan dalam keadaan fisik, psikis, dan sosialnya. Nah,
Dari ciri-ciri fisik bisa kita lihat dari bentuk tubuh, wajah, dan warna suara. Nah, tubuh itu mungkin bisa kita lihat biasanya ada tubuh orang yang pendek, tinggi, kurus, gemuk. Nah, untuk wajahnya tersendiri ada yang buruk rupa, ada yang berwajah tampan, ada yang berwajah berwibawa. Juga bisa juga dari warna suaranya. Nah, warna suara ini biasanya bisa orang yang bersuara lantang, orang yang bersuara berwibawa bagaimana, orang yang bersuara saat menangis bagaimana, suara yang agak datar bagaimana, itu merupakan ciri fisik dari tokoh tersebut. Lalu ciri psikisnya itu berkaitan dengan watak, kegemaran, standar moral, temperamen, ambisi, cita-cita, dan kompleks psikologisnya yang dialami tokoh. Nah, pemilihan tokoh biasanya selalu berhubungan dengan ciri-ciri yang melekat pada tokoh. Misalnya, untuk aktor yang bertemperamen kasar, suaranya yang keras, lebih cocok untuk memerankan tokoh antagonis. Sedangkan untuk orang atau tokoh yang bertemperamen lembut, bersuara datar, tegas, itu baiknya untuk memerankan tokoh protagonis. Lalu ciri sosiologis. Nah, untuk ciri sosiologis ini sendiri selalu berkaitan dengan status sosial atau jabatan atau kelas sosial, ras, agama, maupun ideologi. Nah, keadaan untuk sosiologis atau progresi seseorang ini sangat mempengaruhi perilaku. Nah, profesi tertentu itu akan membuat tokoh melakukan hal yang berkaitan dengan profesinya. Misalnya, aktor yang berlatar belakang sebagai dosen akan dapat memerankan tokoh mendidik dengan baik daripada tokoh dengan latar belakang tentara atau polisi. Mungkin sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Jadi ciri sosiologi itu berkait dengan profesi yang disandang tokoh seperti jabatan dan pekerjaannya. Lanjut ke bagian plot atau karangan cerita. Nah, di sini menurut Gustav Freytag, plot atau kerangka cerita terdiri dari yang pertama exposition atau pengenalan awal cerita. Nah, yang kedua complication atau pertikaian awal. Yang ketiga konflik atau pertentangan menuju ke puncak. Yang keempat itu klimaks atau titik puncak peristiwa. Dan yang kelima resolution atau penyelesaiannya. Nah, pada tahap pengenalan diceritakan gambaran tokoh, latar, suasana, dan problem yang dialami tokoh. Sedangkan pada tahap komplikasi terjadi persinggungan antar tokoh atas masalah atau peristiwa yang dialami yang semakin memanas. Nah, ada tahap pertentangan atau konflik terjadi pertentangan antar tokoh yang makin memuncak, dan pada klimaksnya nanti itu terjadi konflik atau pertentangan puncak pada tahap terakhir, tahap penyelesaian. Nah, penyelesaian ini biasanya ada suka atau duka. Kalau misalnya biasanya di drama itu adanya happy ending maupun sad ending. Nah, biasanya kalau di drama itu kita sebut kalau misalnya dramanya itu berakhir dengan duka cita, biasanya disebut dengan drama tragedi. Dan untuk yang berakhir dengan suka dinamakan dengan drama komedi. Namun biasanya naskah yang baik itu penyelesaian masalah atau akhir ceritanya pasti selalu menggantung. Seperti ceritanya tidak fix selesai terlihat padahal itu sudah selesai, tapi seperti menggantung. Nah, untuk di drama itu tersendiri biasanya kita mempelajari adanya alur. Nah,
Dalam alur ini terdapat 3 jenis. Yang pertama, alur cerita dari awal dan tengah dan akhir. Dalam drama dikenal ada 3 jenis alur cerita. Yang pertama itu alur linier, yaitu peristiwa atau kejadian berurut dari awal, tengah, hingga akhirnya. Nah, lalu ada juga alur mundur atau flashback, di mana naskah itu diawali dengan akhir cerita atau penyelesaiannya, kemudian baru dirunut peristiwanya mengapa hal itu terjadi. Lalu yang ketiga itu alur episodik, ketika cerita itu berupa episode atau bagian-bagian peristiwa itu yang saling berhubungan. Lalu kita lanjut kepada setting atau alur cerita. Nah, di setting ini selalu biasanya berkaitan dengan tempat kejadian. Nah, dari setting atau tempat kejadian ini selalu berkaitan dengan waktu dan suasana. Contohnya, misalnya waktu pada zaman peperangan, tepatnya di Jakarta. Nah, di Jakarta settingnya itu waktu peperangan atau waktu kemerdekaan ya, 17 Agustus 1945, di mana waktunya itu siang hari. Nah, kita masuk dalam setting atau latar cerita. Setting atau tempat kejadian itu berkaitan juga dengan waktu dan suasana, dimana jika dia berkaitan dengan waktu bisa pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Sedangkan untuk suasananya sendiri, biasanya suasana siang di desa itu bagaimana? Apakah terik matahari panas suasananya? Bagaimana suasana ramai di pasar? Suasana siang di kota-kota biasanya bagaimana? Nah, kayak gitu. Jadi setting ini berkaitan juga dengan ruang. Misalnya ruang keluarga modern itu akan berbeda dengan ruang keluarga dari keluarga miskin. Demikian juga dengan isi-isi rumahnya, seperti itu pasti berbeda, baik itu dari isi perabotannya. Penulis biasanya menggambarkan setting itu secara detail, namun ada juga yang sederhana sehingga bisa menimbulkan imajinasi dari masing-masing pembaca. Masuk ke bagian dialog. Nah, dialog ini merupakan ciri khas naskah drama, di mana penulis menggunakan ragam lisan. Nah, maksudnya ragam lisan di sini yaitu lisan yang komunikatif, bukan ragam tulis, di mana pemakaian ragam lisan ini sesuai dengan jiwa dari naskah drama yang nanti akan diangkat dalam bentuk pementasan. Nah, untuk nuansa-nuansa dialognya yang kurang lengkap itu akan selalu digenapi oleh action, musik, ekspresi wajah, dan lain-lain, sehingga jiwa sebuah naskah itu akan nampak jika dipentaskan. Nah, dialog juga mengandung kata-kata kunci yang menggambarkan ciri dan keinginan tokoh. Nah, panjang pendeknya dialog dalam naskah itu tergantung dari apa yang disampaikan oleh tokoh. Nah, makin banyak ide yang disampaikan, biasanya tentu akan semakin panjang dialognya. Nah, sebaliknya apabila semakin sedikit ide yang disampaikan, makin sedikit pula dialog yang disampaikan oleh tokohnya. Seperti itu. Selain dialog dalam naskah, terdapat juga penunjuk aktor yang disebut dengan penunjuk lakuan atau penunjuk teknis. Seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang penunjuk lakuan atau penunjuk teknis tersebut. Nah, penunjuk teknis atau teks samping itu berupa teks yang memberikan informasi tentang tokoh, waktu, suasana pentas, musik atau suara, keluar masuknya aktor, keras lemahnya dialog, dan perasaan tokoh. Biasanya itu selalu tertulis di belakang dialognya, seperti itu.
yang tertulis biasanya yang garis miring itu ya, untuk memberitahukan atau memberi informasi tentang tokohnya. Nah, teks samping ditulis berbeda dengan teks dialog. Bisa berupa huruf besar atau huruf miring. Biasanya kita bisa lihat di naskah-naskah itu, kalau nggak huruf besar itu pasti huruf miring ya. Nah, petunjuk teknis itu memberi petunjuk kapan aktor itu harus diam, bergerak, memberi jeda dalam setiap dialognya. Bisa juga kita bisa mengenali tokoh itu atau karakter, usia, atau status sosialnya itu dari penunjuk teknis ini. Nah, lalu singkatnya, melalui teks samping itu diperoleh deskripsi keadaan tokoh dan suasana hati yang dialami oleh tokoh atau yang diperankan oleh tokohnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur pembeda naskah drama dan fiksi dan puisi. Nah, teks drama itu sangat berbeda dengan teks fiksi maupun puisi. Unsur pembedanya itu terletak pada pemakaian petunjuk, lakuan, dan dialognya. Nah, selain itu, penggambaran watak tokoh dideskripsikan oleh tindakan dan motivasi tokoh ketika berdialog dengan tokoh lain. Nah, bahasa teks drama cenderung lisan, seperti orang berbicara atau berdialog. Sedangkan kalau teks fiksi itu bersifat naratif dalam mendeskripsikan tokoh, latar, maupun jalan ceritanya. Nah, pikiran maupun tindakan tokoh juga digambarkan secara naratif. Dalam teksnya itu penulis banyak menggunakan gaya bahasa serta penggunaan sudut pandang akuan, diaan, dan maha tahu biasanya. Nah, dalam teks fiksi itu juga kalau teks fiksi yang baik itu selalu menggoda pembaca untuk mengikuti setiap paparan teks per bab atau lanjutannya ya. Nah, untuk puisi itu lebih padat makna. Maksudnya di sini lebih padat bentuknya dibandingkan teks drama ataupun teks puisi. Nah, teks puisi ataupun teks fiksi ya. Nah, dalam teks puisi ini biasanya menggunakan diksi atau pilihan kata yang bermakna padat. Mungkin semuanya sudah tahu makna-makna. Maksudnya di sini pilihan kata yang bermakna padat ini yang bisa menimbulkan tafsiran atau tafsir multi makna. Nah, teks puisi itu selalu identik dengan gaya bahasa. Gaya bahasanya itu sangat banyak ya. Ada gaya bahasa personifikasi, ada gaya bahasa metaforik, banyak ya. Mungkin semuanya juga tahu hiperbola, apalagi gaya bahasa sindiran, banyak ya. Nah, bentuk puisi juga bisa dilihat dari pencitraan, persajakan, serta tipografi penulisannya. Mungkin untuk persamaan antara teks drama, fiksi, dan puisi itu sama-sama merupakan karya sastra yang selalu berhubungan dengan tokoh, yang di dalam puisi bisa disebut aku lirik. Dalam drama dan fiksi memiliki tokoh, jalan cerita, latar, dan tema. Nah, dalam fiksi ada sudut pandang penulis sebagai aku, dia, atau maha tahu. Hey, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Saya cuma bisa menyelesaikan satu bab. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya, biar kita bisa bersama-sama belajar mengenai tentang drama. Nah, terima kasih.